Jakarta, kota yang sangat sibuk dengan ratusan ribu penduduk yang bergerak setiap harinya. Mereka bergerak dengan tujuan yang berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama, mencapai tujuan dengan cepat, murah, dan aman. Dalam kota yang sangat padat ini, transportasi menjadi salah satu hal yang paling penting. Namun, pergerakan ini tidak hanya terbatas pada kendaraan pribadi, tetapi juga transportasi umum seperti angkot konvensional. Terinformasi pada tahun 2016, sebanyak 3.400 angkot berseliweran melayani mobilitas warga. Selain murah, angkot-angkot ini selalu ada di setiap sudut kota Jakarta dengan rute gemuknya. Namun, di balik masa kejayaannya, angkot telah menghadapi berbagai gempuran yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Kehadiran transportasi online yang terus menjamur bagi predator bagi angkot-angkot ini. Apalagi, masa pandemi membuatnya makin sepi penumpang. Kalau untuk saat ini emang lagi kurang mendukung gitu ya, karena posisinya kita juga saingan dengan busway, ditambah lagi Jaklingko, ditambah lagi online, aplikasi online yang baru yang termurah gitu kan, jadi angkot ini semakin tersingkirkan gitu kan oleh publik gitu kan. Untuk 4 tahun 3 tahun lalu gitu ya, sebelum banyak aplikasi gitu kan, masih ketemu lah bang, kira-kira 300 makan. Tapi kalau untuk saat ini dari 100.000 juga susah. Di tengah gempuran itu, supir angkot tetap harus bertahan demi memburu setoran, sehingga keamanan dan kenyamanan penumpang pun kerap diabaikan awak angkutan. Ya bos. Punya bos. Tuh, berarti harus setoran dong. Setoran. Berapa setoran? Ya terus. Lah kalau nggak nyampe gimana? Mungkin. Nggak mungkin. Iya. Saya narik 2 lit nih, saya setoran 2 lit 120. Terus saya narik 2 lit misalnya dapat 150. Berarti setoran ke supir makanannya 120, uang makannya cuma 50. Cukup tuh. Ya, kalau cukup mau gimana? Gitu kan? Daripada kita nganggur kan gitu. Kondisi kendaraan yang memprihatinkan, supir yang ugal-ugalan, berhenti sembarangan, tarif yang tidak menentu, perselisihan antar supir dan tidak adanya jaminan keamanan menjadi alasan mengapa angkot yang mulai ditinggalkan. Ini nggak apa-apa bang di tengah gini. Karena kan udah berkoordinasi. Oh gitu. Iya. Berarti di sini ada yang apa tuh? Ada yang mengkoordinir ini. Iya. Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sektor transportasi untuk segera beradaptasi dengan gangguan teknologi agar tetap menjadi pilihan masyarakat. Di Jakarta tuh ada public transport tapi tidak integrasi. Jadi kata kuncinya adalah integrasi. Pada tahun 2017, pemerintahan DKI Jakarta mengupayakan untuk membangun sistem integrasi pada angkutan umum, terutama angkutan kota atau angkot. Program ini bernama Oke Trip, namun beberapa tahun lalu nama ini diganti menjadi Jaklingko. Jaklingko memiliki sistem tarif integrasi yang memungkinkan perjalanan menjadi lebih efisien dan murah. Jadi Jaklingko sistemnya masih 0 rupiah gitu. Belum tetap pakai SOP-nya pakai kartu, harus punya kartu. Tapi nggak kepotong, masih gratis. Oh jadi gratis ya? Iya. Kenyamanan penumpang dijamin dengan ketersediaan AC di mana kondisi kendaraan sudah dipastikan diremajakan. Standar sistem operasional Jaklingko memungkinkan supir tidak dapat berhenti dengan sembarangan ataupun berkendara dengan ugal-ugalan. Bus stop itu berhenti. Naikin penumpang harus di rapor. Iya harus sesuai apa yang ngomong. Sesuai SOP-nya. Penangkat Jaklingko. Nyaman, bersih, ada tempat pemberhentian, aman sih kak itu. Jaklingko itu lebih tertib gitu jalannya daripada angkot-angkot biasanya, dan juga Jaklingko itu aman. Terus habis itu ada tempat stasiunnya juga kan, jadi kita lebih mudah untuk mengakses Jaklingko itu sendiri. Jaklingko bukan hanya tentang rute dan peta, tetapi juga integrasi pada manajemen, sistem pembayaran dan pelayanan. Sistem ini tidak hanya memudahkan akses bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan pendapatan para supir angkutan umum. Kalau di angkot biasa kan setoran kan. Iya. Sekarang nggak susah dengan setoran. Nah ini enaknya di Jaklingko gajian per bulan gitu. Oh jadi bapak digaji gitu apa ya? Iya. Meski begitu,
Masih banyak supir angkot konvensional yang enggan beralih untuk bergabung dengan Jaklingko. Kami berbicara dengan beberapa supir angkot konvensional di daerah stasiun Pasar Minggu untuk menanyakan beberapa pendapat. Jaklingko itu saya tahu katanya sih gajinya tuh UMR, katanya itu kan katanya gitu, karena saya juga belum tahu, saya juga belum pernah coba gitu kan, karena SIM saya di angkot-angkot umum itu baru ada umum gitu kan. Jadi untuk akses ke sana pun saya juga bingung melalui siapa. Nggak tahu juga sih. Belum tahu juga. Belum minat juga saya. Belum minat. Iya. Berarti Mas belum dapat informasi gimana cara-caranya gitu. Belum. Sama sekali belum. Saat ini belum. Tapi kalau misalnya ditawarin mau nggak? Kalau untuk ditawarin ke Jaklingko-nya, kalau emang oke sesuai rute trayeknya, sesuai dengan tempat tinggal saya, gitu kan, ya mungkin mau, gitu kan. Abang tahu nggak sebenarnya persyaratannya gitu? Kurang paham juga sih kalau persyaratan itu. Nah, itu kan dari pemerintah, nggak ada sosialisasi atau gimana? Nah, kalau mau nanya sih bisa aja sebenarnya. Tapi emang dari abang nggak mau. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Adapun salah satu warga yang masih setia dengan angkot konvensional ini. Kenapa nggak pakai Jaklingko aja, Mbak? Soalnya rutenya apa ya, nggak sesuai sama kebutuhan saya juga sih. Kan saya saya dari Pondok Labu. Saya biasanya ke DDN, habis itu baru langsung lanjut ke UP Universitas Pancasila. Nah, kalau pakai Jaklingko tuh sebenarnya nggak ada kalau dari tempat saya itu. Jadi kayak menurut saya paling dekat itu udah ada di rutenya yang angkot 02 ini. Program transportasi umum Jaklingko masih menghadapi permasalahan tidak terpenuhinya semua rute yang dibutuhkan masyarakat. Akibatnya, masyarakat masih memilih menggunakan angkot konvensional sebagai alternatif yang lebih mudah dan lebih dekat dengan rute yang mereka perlukan. Permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan rute yang lebih luas dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesadaran dan minat sopir angkot konvensional untuk bergabung dalam program Jaklingko masih rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima dan belum paham persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sosialisasi program Jaklingko. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif dan terarah. Kalau bisa diduluin atau diutamakan bagi supir-supir yang benar-benar layaknya di situ. Jangan orang lain yang baru datang yang memenuhi kriteria. Jadi yang misalnya memenuhi, tapi sementara yang supir udah lamanya di trek situ yang nggak dipakai itu.